Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan makalah saya mengenai ilmu fikih kepada Bapak dosen pengampu ilmu fikih Bapak Yudi Irfan Daniel HSSOI MAG yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erismawati dengan NIM 120200700064 kelas 2C. Baik, berikut pemaparan materinya. Hukum Islam dan budaya lokal. Menurut penelitian yang saya cari, latar belakangnya yaitu Islam adalah agama rahmatul lil alamin yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya. Namun, pemaknaan universalitas Islam dalam kalangan umat Islam sendiri tidak seragam. Ada kelompok yang mendefinisikan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang notabene berbudaya Arab adalah final, sehingga harus diikuti sebagaimana adanya. Ada pula kelompok yang memaknai universalitas ajaran Islam sebagai yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke kebudayaan apapun. Langsung kita ke pembahasan. Berbicara Islam dan budaya lokal tentu merupakan pembahasan yang menarik, di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kehadirannya di muka bumi, Islam berbaur dengan budaya lokal, sehingga antara Islam dan budaya lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan, melainkan kebudayaan merupakan bagian yang saling mendukung. Dari hasil pencarian jurnal-jurnal yang saya temukan, ada beberapa pengertian hukum Islam dan budaya. Yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara mengenai fikih. Meskipun fikih bisa diartikan dengan hukum Islam, namun hukum di sini tidak selalu identik dengan perundang-undangan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Azizi, hukum yang mencakup al-ahkam, al-hamzah, dan fikih lebih dengan konsep etika agama atau religious ethic Islam. Dalam hal ini, ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan atau nilai ibadah yang syarat dengan pahala, siksaan, dan konsekuensi akhirat. Ada pendapat juga dari Joseph Scarlett yang mengatakan bahwa hukum Islam sebagai sekumpulan atau aturan agama, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya. Selain fikih, berbicara hukum Islam juga menyinggung istilah syariah. Syariah merupakan jalan yang ditetapkan oleh Tuhan di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisir kehendaknya. Atau dengan kata lain, syariah merupakan kehendak ilahi, suatu ketentuan suci yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat muslim. Abu Ameh memaparkan 3 perbedaan lain antara syariah dan fikih. Yang pertama yaitu syariah merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara fikih adalah hukum yang ditetapkan dan disimpulkan dari syariah yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum syariah.
Yang kedua yaitu syariah adalah pasti dan tidak berubah, sementara fikih berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di mana diterapkan. Perbedaan yang ketiga yaitu hukum syariah sebagian bersifat umum, meletakkan prinsip-prinsip dasar. Sebaliknya, hukum fikih cenderung spesifik, menunjukkan bagaimana prinsip dasar syariah bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Dari ketiga perbedaan di atas, keduanya mempunyai kesimpulan bahwa syariah mencakup hukum-hukum dan prinsip-prinsip agama Islam, sementara fikih hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum saja. Selanjutnya yaitu pengertian budaya. Budaya merupakan alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Jadi, kebudayaan sebagai suatu sistem, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat, di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik informal maupun formal. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak akan hadir dengan sendirinya, melainkan adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan akan saling mendukung. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan kehidupannya. Karena dengan kebudayaan, manusia akan mampu melaksanakan tugasnya. Dengan kebudayaan pula, kehidupan keagamaan manusia akan nampak dan tidak menjadikan pembeda terhadap jenis makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Raymond Williams mendefinisikan budaya dalam 3 ruang. Yang pertama yaitu budaya dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis. Yang kedua yaitu budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu budaya bisa merujuk pada karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Ketiga bagian menggambarkan bahwa wilayah budaya memiliki ruang yang sangat luas. Islam dan budaya lokal. Islam sebagai agama universal sangat menghargai akan adanya budaya yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya Islam mampu membuktikan dirinya bahwa ajaran yang sangat fleksibel di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga Indonesia mampu berkembang dan menyebarkan serta banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan popularitas suatu masyarakat. Dalam perkembangan budaya daerah, terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni, budaya, tradisi maupun peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan strategi untuk mencapai dua tujuan dalam pembinaan kebudayaan. Yang pertama yaitu semakin kuatnya nilai penghayatan nilai budaya nasional agar mampu menyongsong masa depan bangsa yang ditandai oleh semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin meningkatnya persaingan ekonomi antar bangsa dan semakin kompleks arus informasi dan proses penduniaan yang lain. Yang kedua yaitu semakin kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai oleh pewarisan nilai-nilai luhur, kokoh kehidupan beragama,
kesadaran sejarah dan daya cipta yang dimiliki. Pengaruh Islam terhadap budaya lokal. Terdapat 3 ungkapan yang menunjukkan budaya lokal mempengaruhi Islam. Yang pertama yaitu, Islam adalah agama yang datang ke Nusantara dengan tujuan mengislamkan masyarakatnya. Islam hadir untuk mempengaruhinya. Dalam hubungan ini, budaya yang dibawa Islam untuk mempengaruhi Nusantara adalah sistem nilai substantif atau universal, teologi, dan ritual ibadah yang sifatnya pasti. Sementara budaya Islam yang bersifat fisik dalam pengertian sosiologis seperti cara berpakaian, jilbab, dan nada membaca Al-Quran atau lagam dianggap sebagai budaya Arab yang tidak perlu dibawa ke Nusantara. Contohnya yaitu ketika terkait dengan jilbab di Indonesia, dalam penggunaannya, apa yang dimaksud dengan jilbab seringkali dipahami sebagai apa yang digunakan oleh bangsa masyarakat Arab. Hal ini tentunya kurang tepat karena jilbab bagi masyarakat Indonesia seharusnya disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan budaya Indonesia. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam berpakaian. Di samping itu, mereka juga mampu berpakaian tradisional tersendiri seperti kebaya yang digunakan oleh masyarakat Jawa dan kurung yang ada di Minang. Kalau dilihat dari pakaian, hampir mirip dengan jilbab gaya Arab. Bedanya hanya berkaitan dengan masalah penutup kepala. Hal ini dapat dimengerti berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang memandang daerah kepala sebagian yang biasa nampak. Hal tersebut tentunya sangat berlainan dengan keadaan di daerah lain, khususnya Jazirah Arab. Yang kedua yaitu, pada tataran Islam dan budaya Indonesia dalam posisi seimbang, Islam merasa sejajar dengan budaya lokal. Bisa dimaknai 3 pengertian. Yang pertama yaitu, Islam mempunyai budaya fisik sosiologis yang memiliki karakteristik kearaban bisa digabung dengan budaya lokal. Yang kedua, Islam dan budaya lokal seimbang dalam wilayah nilai-nilai universal. Yang ketiga, Islam merasa sejajar dalam wilayah teologis atau sistem kepercayaan dan peribadatan dengan budaya lokal. Tetapi di antara keduanya tidak ada saling yang sapa, melainkan saling menghormati atau toleransi. Yang ketiga, yaitu budaya Islam sebagai tuan rumah, aktif dalam menjaga, memberi tempat, dan membina Islam agar tidak berbenturan. Ini menunjukkan bahwa ketika masuk dalam budaya lokal, Islam diletakkan pada posisi tertentu sehingga tidak mempengaruhi unsur-unsur budaya. Ibarat rumah, Islam hanya diperbolehkan masuk ke dalam kamar tertentu, tetapi dilarang masuk ke kamar yang lain. Masyarakat multikular dengan transformasi sosial yang begitu cepat berdampak pada eksistensi hukum Islam, bahkan tidak jarang terjadi kesenjangan antara hukum Islam yang telah mapan terhadap realitas yang telah mengalami perubahan. Hukum Islam menghadapi budaya lokal. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya paradigma baru terhadap syariah penegak hukum Islam di Indonesia dalam hal bagaimana mengimplementasikan syariah di Indonesia tanpa menyebut budaya lokal. Setelah beberapa kajian di atas, dapat saya simpulkan bahwa budaya yang berkembang dalam masyarakat tidak harus tunduk dalam ekspresi hukum Islam atau corak Arab, melainkan hukum Islam haruslah melakukan proses mutasi untuk beradaptasi di bawah naungan budaya yang hidup di masyarakat sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan fundamental dan spirit Islam. Islam sebagai agama universal dan agama bagi alam semesta telah membuktikannya sebagai agama besar yang menghargai akan keberadaan budaya lokal suatu masyarakat. Bila Islam dan budaya lokal berkulturasi, maka pemahaman keagamaan yang terjadi pada suatu masyarakat agama beragam pula. Hal ini menunjukkan apabila Islam berbau dengan budaya lokal, maka Islam mampu mewarnai budaya lokal tersebut yang dianut oleh masyarakat. Akibat dari akulturasi ini, maka
Islam dalam tataran ritualnya sangat beragam. Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, di mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal, begitu pula dengan lokal yang tetap eksis karena mengalami perbauran dengan ajaran Islam. Saya memiliki saran dalam penulisan makalah ini, yaitu dalam kebudayaan sudah sepatutnya kita saling menghargai akan adanya perbedaan, baik dari segi hukum Islam maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan. Karena di Indonesia banyak berupa-rupa kebudayaan yang sangat beragam di tanah air. Baik, kita pun sepatutnya untuk terus menjaga kebudayaan negara kita dengan senantiasa melestarikan budaya-budaya, dan harus terus memilih budaya apa yang baik untuk negara kita dengan pandai memilah-milih budaya yang datang dari luar negeri. Dan untuk penyusunan makalah, sebaiknya dilakukan dengan berbagi bersama teman sekelompok agar lebih mudah terselesaikan dengan lebih cepat dan baik, agar setiap kelompok memahami kajian teori yang dibahas dalam makalah tersebut. Demikian pemaparan materi tentang hukum Islam dan budaya lokal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam pengucapan dan penulisan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.